Oke, salam. Kita sampai di seri kelima ya. Pokok bahasan kasih Allah dari seri penginjilan. Materi masih diambil dari Kidung Agung 4. Yang kemarin kita sudah sampai di ayat 11 yang terakhir kali videonya. Hari ini kita masuk ke Kidung Agung 4 ayat 12. Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Kebun tertutup dan mata air termeterai. Ya. Jadi di awal saya pernah bilang bahwa kitab Kidung Agung ini kan syair ya, jadi banyak bahasa-bahasa simbol, banyak bahasa-bahasa perlambangan. Di sini di ayat 12 ini kita sebagai mempelai Tuhan dianggap seperti kebun, taman, garden. Dan dikatakan di sini, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau. Diulang lagi, kebun tertutup. Jadi ini sangat sangat penting, kebun tertutup diulang 2 kali. Jadi sebagai mempelai Tuhan, kita ini milik Tuhan, tertutup sebagai milik Tuhan, bukan milik dunia. Kita ini mempelainya Tuhan, bukan mempelai dunia. Kita anak Tuhan, bukan anak dunia, ya. Dan kita ini tertutup, gitu. Gak bisa bukan untuk konsumsi publik, tertutup. Ini sejalan dengan yang dikatakan di Yeskiel 36 di ayat 24, dikatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Jadi penafsirannya, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, itu kita dipisahkan, dikuduskan. Kita sudah pernah bahas apa arti dikuduskan, ya. Kita dipisahkan, dan bukan cuma dipisahkan, bukan cuma terpisah dari dosa, terpisah dari dunia, dari kehidupan yang lama. Di saat kita terpisah, kita dibawa kembali ke tanah kita, yaitu tanah kita itu di mana, tempat kita itu di mana. Tempat kita itu bersama dengan Tuhan, ya. Jadi kudus itu, dikuduskan itu artinya kita dipisahkan dan mendekat dengan Tuhan. Sekarang ini banyak orang Kristen, ya dia betul, dia mengkuduskan diri, dia nggak melakukan dosa, dia nggak melakukan kehidupan yang lama, tapi dia tidak mendekat ke Tuhan, ya kan? Nah, tandanya apa? Tandanya kelihatan dari lifestyle-nya, gitu. Oke, dia nggak berbuat dosa, dia nggak macem-macem, dia nggak nipu, nggak curang, ya. Dia jalannya bisa baik, tapi lifestyle-nya, gaya hidupnya, ya kita bisa bedakan lah. Orang yang mendekat ke Tuhan tuh gaya hidupnya seperti apa, pasti bisa dibedakan, berbeda gitu. Jadi banyak orang Kristen mengaku menguduskan diri, tapi gaya hidupnya seperti bintang film Korea, glamor, pakaiannya glamor, ya, tongkrongannya glamor, gaya hidupnya glamor, tapi ngaku menguduskan diri, memisahkan diri, gitu, ya. Sama seperti di Kidung Agung ini dikatakan kebun tertutup. Kita ini kebun tertutup, gitu. Jadi
otomatis kita berbeda dengan dunia. Cara berpakaian yang wanita, banyak orang Kristen sekarang berpakaian terbuka, ya kan. Kalau kata orang mestinya cara berpakaian kita tuh memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan memancarkan tubuh kita, gitu. Ya, bukan memancarkan seksinya tubuh kita, sensual. Tapi seharusnya pakaian kita, gaya hidup kita tuh memuliakan Tuhan. Ya kira-kira seperti itulah kebun tertutup. Anda pasti ngerti apa yang saya maksud, ya. Dan ini diulang 2 kali, artinya ini penting. Jadi ingat, kudus itu aja terpisah, berbeda dari dunia. Tapi di saat kita berbeda dari dunia, di saat kita ditarik dari antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, kita dikumpulkan dari semua negeri dan dibawa kembali ke tanah kita, yaitu bersama Tuhan. Jadi kudus itu artinya kita memisahkan diri dan mendekat pada Tuhan. Nah, nanti kelihatan itu dari gaya-gaya hidupnya tuh kelihatan. Nggak mungkin bisa susah untuk dimanipulasi, ya. Gaya hidup itu susah. Kita pernah belajar buah yang susah untuk dimanipulasi itu gaya hidup sama pengajaran, ya. Nah, itu ada di video tentang buah kemarin, ya. Gaya hidup dan pengajaran itu susah untuk ditiru, susah untuk dimanipulasi, pasti kelihatan, ya. Nah, sekarang kita ke ayat 13. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu beserta berbagai rempah yang terpilih. Nah, ayat 13, ayat 12 ngomongin kebun, 13 dan 14 ngomongin tentang buah, ya. Kita sudah pernah bahas tentang buah di video sebelumnya. Ada macam-macam buah, ya. Dan jelas buah ini bukan hasil usaha kita, ya. Buah ada karena ada Roh Kudus di dalam kita. Ketika kita percaya, kita didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memproduksi buah di dalam kita, buah roh, ya. Dan di Yohanes 15 dikatakan ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, ya. Jadi ketika kita percaya Yesus itu pohon, kita ini ranting. Jadi ingat, saya selalu bilang bahwa hidup kekristenan adalah kenyataan. Kenyataannya apa? Kenyataannya kita ini ranting. Yesus itu pokok anggur, pohonnya, kita ini ranting. Dan ranting pasti berbuah, kenyataannya begitu. Jadi hati-hati kalau kita mengaku Kristen tapi gak berbuah, gitu, ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi pertama yang memproduksi buah kita adalah Roh Kudus. Kedua, ketika kita tinggal di dalam pokok anggur, ya. Kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, kita tidak berbuah. Jadi ketika kita tinggal dalam Yesus,
kita menghasilkan buah, itu realita ya. Dan ini nggak perlu kita bersusah payah ya. Banyak orang Kristen merasa harus bersusah payah menghasilkan buah, padahal buah itu anugerah ya, karena ada Roh Kudus, karena kita tinggal dalam Yesus, itu anugerah. Nggak perlu kita berusaha jungkir balik menghasilkan buah. Itu pohon mangga itu kalau dia sehat pasti dia akan berbuah, nggak perlu dipaksa, nggak perlu diusahakan macam, pasti berbuah. Sama kita juga, kalau kita tinggal dalam Yesus nggak perlu kita jungkir balik berusaha, kita pasti mengeluarkan buah otomatis. Dan buah ini menjadi standar bagi orang Kristen. Jadi standar kita tuh bukan kita bisa berbahasa roh atau pelayanan kita hebat atau segala macam, atau doa kita pinter doa atau pinter nyanyian rohani, atau kita biasa pakai kaos rohani. Bukan. Kekristenan kita ditandai dari buah ya. Jadi semakin kita berbuah ya, kekristenan kita semakin nyata gitu. Itu hanya kita tinggal di dalam Yesus. Masalahnya sekarang banyak orang memanipulasi buah gitu. Seperti saya bilang tadi, buah nggak perlu dimanipulasi. Kalau kita Kristen, kita ranting ya, kita pohon yang di Matius 7 dikatakan ya, Matius 7 ayat 17 dikatakan demikian, setiap pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi nggak perlu dimanipulasi. Sekarang banyak yang memanipulasi. Caranya ya dengan membuat event-event, dibikin event, diisi dengan orang-orangnya sendiri, isinya memuji-muji seseorang, mengagung-agungkan seseorang, bikin program untuk mengagung-agungkan seseorang. Itu semua buah-buah yang dimanipulasi, dipaksakan ya. Nanti kelihatan yang mana pencitraan, yang mana yang benar-benar buah gitu. Ya saya nggak enak harus mengatakan ini semua, tapi ya bodoh amat lah. Yang penting kebenaran diberitakan. Ya gampang memanipulasi buah itu, bisa dilakukan tuh gampang. Anda tinggal lihat di seri video tentang buah ya. Jadi kalau kita betul-benar ada roh Tuhan dalam kita, ada yang namanya buah roh, itu yang mengubah karakter kita. Ada buah-buah lain ketika kita tinggal dalam Kristus, dikatakan kita berbuah dan buah kita pasti baik ya. Kalau pohon baik pasti akan berbuah baik, gak mungkin sebaliknya. Jadi semuanya itu realita, semuanya itu kenyataan. Kita gak perlu muter-muter bahas yang lainnya. Kalau kita Kristen, iman kita sejati, benar, kita pasti berbuah dan buahnya pasti baik. Dan kita pasti akan hidup, kalau kita sudah lahir baru, kita pasti akan hidup seperti ciptaan baru. Seperti orang yang sudah lahir baru, seperti ciptaan baru, kenyataan gitu. Nggak mungkin keluar sebaliknya. Kalau keluar sebaliknya berarti belum lahir baru. Kalau
Kalau keluar sebaliknya berarti orang tersebut belum diselamatkan, belum lahir baru. Jadi nggak mungkin terbalik. Itu semua realita, kenyataan. Jadi menurut saya orang Kristen itu hanya ada dua kubu yang sudah lahir baru dan kubu yang belum lahir baru. Terus berbuah dan tidak berbuah gitu tok, nggak ada yang lain, nggak ada yang netral ya. Tapi saya ya namanya buah ini kan keluarnya dari nggak matang, semakin matang sampai puncaknya nanti semakin serupa seperti gambaran Kristus. Nah, terus kita akan masuk di ayat 15 ya. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Kita juga diibaratkan sebagai mata air kebun. Jadi gimana ya? Sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Nah, seperti saya bilang tadi, buah itu dari nggak matang, lama-lama semakin matang, puncaknya menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Jadi kebun itu bisa macam-macam, pelayanan, perbuatan baik kita, ya kan? Bisa macam-macam. Tapi kebun yang paling utama itu yang harus kita perhatikan tuh yaitu pertama jiwa kita. Apakah jiwa kita ini sudah diselamatkan? Setelah itu kebun yang penting, satu lagi yang penting yaitu sampai di mana kita. Target kita kan, goal kita kan menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Nah, kita ini sudah sampai di mana? Itu kebun yang paling penting itu keserupaan dengan gambar Kristus ya. Saya ngomong gini bukan karena saya sudah mencapai itu semua atau sok-sokan ngajarin Anda, enggak. Ini saya hanya membagikan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari. Saya juga masih berusaha untuk menerapkan dalam hidup saya, ya kan? Mencari goal dari kebun keserupaan kita seperti gambaran Kristus. Belajar tentang keselamatan ya. Itu semua goal-goal di dalam hidup kekristenan kita ya. Ketika kita mengerti, kita tahu bahwa kita yang tidak layak ini, kita yang gak punya kesempatan, gak ada harapan, tapi karena kasih Tuhan, kasih itu menjadi harapan bagi kita. Nah, bagaimana kita membalasnya? Kemarin kita sudah belajar, kita membalasnya dengan mengasihi Tuhan ya. Kita membalasnya dengan menerapkan dalam hidup kita goal-goal tersebut ya, menjadi serupa seperti gambaran Kristus, mempelajari ya firman Tuhan. Itu yang harus kita terapkan, menjadi tanggung jawab kita ketika kita tahu kita sudah diselamatkan, ketika kita tahu bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan dengan sangat. Jadi tanggapan kita bukannya
malah kita bebas berbuat dosa. Enggak. Seharusnya tanggapan kita itu ya ini seperti yang kita pelajari ini, berbuah, memperhatikan jiwa kita serupa seperti gambaran Kristus. Jadi kehidupan kekristenan itu sebenarnya bukan tentang kita gitu. Bukan tentang kita hari ini apa kita hidupnya susah karena lagi pandemi, atau hari ini kita gak bisa makan, atau hari ini kita kena masalah, hari ini kerjaan kena masalah, hari ini proyek batal, atau hari ini tender kalah, atau macam-macam. Bukan. Hidup kekristenan itu bukan tentang kita. Hidup kekristenan itu tentang Yesus dan apa yang Dia kerjakan di kayu salib. Jadi itu goal kita. Apakah kita sudah menuju ke situ? Kepada keserupaan dengan gambar Kristus. Mungkin ini kalau saya ngomong tentang keserupaan serupa seperti gambaran Kristus tuh mengerikan buat orang Kristen. Susah pasti. Nggak mungkin lah kita serupa seperti gambaran Kristus. Itu sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa jangan jadikan itu jangan jadikan itu momok atau hal yang mustahil bagi kita. Ya, kita nggak langsung sempurna. Kekristenan itu dimulai dari ketidakmatangan, belajar, kita diajar dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ujian. Ya. Di Yohanes 15 dikatakan, setiap rantingku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Dibersihkan itu artinya dihajar, dihantem, dikasih ujian. Tujuannya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah, supaya karakter kita kebentuk. Tujuannya apa? Ya Kristus tadi, Yesus tadi, semuanya tentang Yesus. Bukan tentang kita, bukan tentang masalah kita, bukan tentang kesuksesan kita, bukan tentang pelayanan kita, ya. Bukan tentang pekerjaan kita yang sukses, mendapat apapun yang kita dapat, bukan. Ya, jadi bukan tentang kesaksian kita. Kemarin ada khotbah, ya bagus, bukan tentang kesaksian kita hari ini kita berhasil, ini hari ini kita berhasil sembuh, hari ini kita sukses, kita bersaksi. Kalau bukan itu esensi dari kekristenan. Ya. Hidup Kristen itu tentang Yesus. Kalau kita bersaksi waktu kita berhasil, itu berbahaya, kata kemarin kan. Nanti kalau kita nggak berhasil, kita akan mati kutu, nggak bisa bersaksi. Jadi yang paling susah tuh kalau lagi hidup susah masih bisa bersukacita. Itulah sukacita dalam kekristenan. Yang kemarin kira-kira begitulah khotbahnya. Ya, oke lah, bagus. Ya, jadi semua tentang Yesus dan apa yang dikerjakan di kayu salib, bukan tentang kita. Ya, gak usah bersungut-sungut, gak usah menggerutu. Ya, hari ini susah, besok susah, ya itu bukan tentang kita, biarin aja. Yang penting Tuhan, yang penting Yesus dan apa yang dikerjakan di kayu salib itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Oke. Sampai di sini dulu, ya. Nanti kita akan ke ayat 16 dan ke Kidung 5. Oke. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.